Anja Channel. Masya Allah. Jadi ini kami dari Sumatera Barat. Alhamdulillah di sini sudah lebih kurang 10 hari lah. Dan pagi ini kami insya Allah akan berangkat ke Bali. Jadi kami merasa di Bogor ini dalam keadaan nyaman sekali, enak sekali. Orang-orang Bogor ini bagus-bagus, akhlaknya bagus. Ini kenang-kenangan bagi kami untuk bawa kami ke Sumatera Barat sana. Insya Allah. Kapan bisa ke Sumatera Barat? Mudah-mudahan insya Allah. Kunjungan balasannya ya. Amin, amin. Insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi mungkin ada pesan-pesan yang kami berikan, macam mana kira-kira? Boleh nak? Sangat boleh sekali, sangat ditunggu sekali. Allahu Akbar. Jadi yang pertama yang kami pesankan, bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau melanjutkan usaha Nabi. Inilah yang dirisaukan hari-hari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umatnya ini mau melanjutkan usahanya. Karena tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Beliau sadar betul bahwasanya manusia akan lahir terus sampai ke hari kiamat, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, sedangkan Nabi tidak ada lagi. Belum lagi bayi-bayi yang akan lahir nih. Banyak yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi dikatakan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggung jawabnya ke seluruh alam sampai hari kiamat. Sebagaimana tanggung jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perasaan seperti itu dalam diri kita, nanti dikubur baru bisa kita menjawab pertanyaan malaikat, madinuka. Apa agama engkau? Jadi Allah Subhanahu wa taala, malaikat sebenarnya sudah tahu apa agama kita. Waalaikumsalam. Tapi kok ditanya juga? Maksudnya di sini ditanya apa tanggung jawabmu terhadap agama? Berapa banyak harta kita habiskan untuk agama? Berapa banyak tenaga kita habis untuk agama, waktu kita, perasaan kita habis untuk agama? Berapa negeri ataupun daerah-daerah yang kita kunjungi untuk mendakwahkan agama, berapa banyak orang yang kita temui di siang hari, kita temui manusia untuk mendakwahkan, untuk kita dakwahkan dia kepada agama, dan berapa banyak orang yang kita doakan di malam hari, sehingga semua orang nanti akan mendapat hidayah, tidak bisa menuntut kita. Inilah yang ditanya nanti. Apa tanggung jawabmu terhadap agama? Dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka demi untuk agama, potong tangan mereka, potong leher mereka, yatim anak mereka, janda istri mereka untuk tersebarnya agama. Mereka dulu untuk agama di tengah terik panas matahari, di bawah kilatan pedang, di tengah-tengah padang pasir, di terik panas matahari. Kita hari ini di bawah kilatan lampu, di atas permandani, di atas karpet. Masya Allah, apalagi sekarang ini kita datang sudah disambut dengan macam-macam makanan, macam-macam minuman. Dijemput lagi kita, dikasih makan enak, dihantar lagi kemari. Masya Allah, jemput antar kita, manja kita. Kalau ini pun kita tidak mau, juga, ini enggak ada. Sungguh terlalu. Mau bilang apa lagi? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Inilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu baru kita menyadari perkara ini, maka kita perlu luangkan masa. Siap insya-Allah? Luangkan masa. Tidak ada cara lain. Kalau enggak masa itu akan habis juga. Begitu juga waktu kita. Kalau enggak waktu habis juga. Harta kita habis juga. Tenaga kita lama-lama ini tua juga. Masya Allah. Sebagaimana meja ini kan. Meja ini, kursi ini. Dia bermanfaat. Karena dia mau keluar dari hutan. Coba kalau misalnya walaupun kayu jati, kayu mahal sekali, tapi kalau enggak keluar dari hutan, jadi apa dia sana?
Lama-lama lapuk, Allahu Akbar. buruk. Akbar, Allahu Akbar. Paling-paling ketemu oleh Pak Tani sana paling untuk kayu bakar. Tapi karena dia rela, ikhlas, dia dibawa ke kota. Sampai di kota dipotong-potong. Kemudian diukir-ukir, dicat lagi. Masya Allah, bersatu dia dengan paku. Masya Allah, sehingga begitu tinggi manfaatnya. Begitu tinggi derajatnya, nilainya. Ini hadirin Bapak-bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umat ini kalau mau hijrah, mau keluar di jalan Allah, umat ini akan Allah muliakan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman mau hijrah, mau memperjuangkan agama Allah dengan diri dan biaya mereka masing-masing, Allah tinggikan derajatnya. Sedangkan kayu ini aja tinggi nilainya, apalagi orangnya, manusia lebih tinggi lagi. Jadi ujungnya tingginya kita bukan di sisi manusia, tingginya kita di sisi Allah. A'zamu darajatan indallah. Sangat tinggi, bukan azam, tapi azam. Sedangkan azim saja, azim itu sudah agung. Kalau azam, lebih lagi. Masya Allah. Dan juga kita akan mendapatkan kemenangan dengan adanya hijrah. Nabi SAW kalau enggak hijrah dulu di Mekah, itu mungkin begitu beliau wafat, maka wafat pula lah agama. Begitu beliau terkubur, agama juga ikut terkubur. Betul? Tapi dengan hijrahlah, maka agama ini berkembang. Maka Nabi perintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasah. Di Habasah diterima baik rombongan, diservis, tapi tidak ada kerjasama. Maka tidak banyak hidayah turun di Habasah. Nabi SAW dan sahabat hijrah ke Taif. Di Taif di sana, bukannya disambut, bukannya dikerjasama, malah dilempar dengan batu, diusir. Sehingga di Taif tidak turun hidayah. Tapi setelah Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah, orang Madinah menyambut baik kedatangannya, malah mereka bekerja sama, maka turun hidayah bercurah-curah di Madinah. Dan Islam tidak bisa dibendung, bergerak ke seluruh dunia asbab kerjasama orang muhajirin dan ansar dahulu. Sehingga ada satu hadis Nabi SAW mendoakan orang ansar, Allahumma gfir lil ansar wali abna'il ansar wali abna'il ansar. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang ansar, anak-anak orang ansar, cucu-cucu, bahkan keturunan orang ansar. Engkau muliakanlah mereka, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Ini kenapa jasa orang ansar. Sehingga Nabi SAW tinggal di Madinah, kubur Nabi di Madinah. Ini mengingat jasa orang ansar. Jadi itulah kerjasama yang baik antara muhajirin dengan ansar, inilah yang menyebabkan hidayah akan turun bercurah-curah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkembangan Islam sekarang tidak bisa dibendung, tidak akan bisa dibendung. Maulana Ilyas rahmatullah alaih, ketika rombongan 3 hari saja keluar dari muhalah beliau, maka beliau mengatakan, Alhamdulillah, 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 Islam sudah berkembang di seluruh dunia. Padahal baru jamaah 3 hari keluar dari muhalah beliau. Jamaah pertama setelah 10 tahun beliau buat usaha, 1 jamaah 3 hari beliau keluarkan. Beliau mengatakan dunia sudah terbuka, dunia sudah terbuka. Apalagi sekarang hadirin, hampir setiap daerah ada muhalah yang hidup 5 amal. Ada yang sudah 40 hari dari muhalah, 4 bulan dari muhalah, ke IPB dari muhalah. Bahkan ada yang ke seluruh dunia, seluruh alam dari muhalah. Dari muhalah sendiri. Jadi hari ini Islam tidak bisa dibendung lagi. Walaupun ada usaha-usaha orang kafir untuk membendung Islam. Memang itu ada. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka hendak memadamkan nur agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan HP-HP mereka, dengan televisi mereka, dengan koran, dengan majalah mereka, dengan berbagai informasi.
media massa dan lain sebagainya, mereka hendak memadamkan nur agama Allah. Akan tetapi Allah tetap menyempurnakan nurnya walaupun orang kafir itu benci. Jadi tidak bisa dibendung sekarang Islam ini. Mau tak mau, suka tak suka, Islam akan berkembang. Akan hidup lagi sebagaimana hidupnya di zaman Nabi dan sahabat dulu. Sehingga Nabi Isa turun nanti dari langit, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menemui umat Nabi ini seolah-olah umat Nabi ini baru seminggu ditinggalkan oleh nabinya. Baru seminggu Nabi wafat. Masya Allah. Kenapa? Karena dengan usaha ini, usaha dakwah dan tabligh ini menggiring kita ini untuk bisa mengamalkan agama secara sempurna seperti sahabat. Iman seperti iman sahabat, ibadah seperti ibadahnya sahabat, muamalah seperti muamalah sahabat, muasyarah seperti muasyarah sahabat, akhlak sebagaimana akhlak sahabat. Masya Allah. Ke situlah kita akan digiring, akan dibimbing oleh Maulana Ilyas, oleh masing-masing kita, oleh surau-surau kita. Siap insyaAllah? InsyaAllah. Kalau enggak siap jadi penonton. Allah. Mau jadi penonton jadi pemain. Pemain. Kalau jadi pemain, sekarang ada beberapa tahap. Ada satu hari orang bertanya kepada Maulana Sa'ad, Maulana, kapan datangnya atau turunnya Imam Mahdi? Kata Maulana, apa persiapan kalian? Tanya-tanya Imam Mahdi kapan datang, kapan turun. Imam Mahdi akan datang kalau seperti solat berjamaah. Azan sudah dikumandangkan dan saf diluruskan, dirapikan. Nanti baru imam datang dan dikamatkan. Jadi saf pertama Imam Mahdi, ring pertama itu orang yang kasih waktu, yaitu seumur hidup untuk agama. Itulah pendamping Imam Mahdi, ring pertama, ring terdepan Imam Mahdi. Orang-orang dekat Imam Mahdi itulah. Ring yang kedua atau saf yang kedua adalah orang-orang yang menyiapkan waktunya 8 bulan setiap tahun. Masya Allah. Dan ring yang ketiga, orang-orang yang menyiapkan masanya 6 bulan tiap tahun. Dan ring yang keempat, saf yang keempat, yaitu orang-orang yang menyiapkan masanya setiap tahun 4 bulan. 40 hari enggak disebutkan. Masya Allah. Kenapa 40 hari enggak disebutkan? Karena 4 bulan itu batas minimal pengorbanan para sahabat. Enggak ada di bawah itu lagi. Jadi sekarang enggak main lagi 40 hari, saudaraku. Enggak main lagi 40 hari. Sebagaimana dulu, kalau dulu di markas itu ada taskilan 3 hari, 3 hari, 3 hari. Sekarang enggak ada 3 hari, 3 hari di muhala masing-masing. Begitu juga sekarang ini di markas tidak ada lagi taskilan, yaitu 40 hari. Sehari ini tidak ada taskilan di markas 3 hari. Sebentar lagi ini hampir berlaku, yaitu tidak ada lagi 40 hari. Siapa 40 hari? Tidak ada lagi. Yang ada siapa siap seumur hidup. Allah. Insyaallah. Sudah mendaftar yang seumur hidup. Sekarang ring yang kedua, siapa siap 8 bulan tiap tahun? Kemudian ring yang ketiga, siapa siap 6 bulan tiap tahun? Kemudian yang terakhir taskilannya, siapa yang siap 4 bulan setiap tahun? Masya Allah. Ini jadi dikatakan juga bahasanya semakin banyak masa yang kita berikan untuk agama, maka semakin banyak kemungkinan kita mati dalam perjuangan agama. Kalau 100% umur kita serahkan kepada agama, ini kemungkinan besar 100% mati syahid kita dalam perjuangan agama. 100%. Kalau 8 bulan setiap tahun, itu mungkin 75%. 75% umur kita, mati kita, harapan kita dalam keadaan perjuangan agama atau mati syahid. Kalau 6 bulan, ya 50%. Kalau 4 bulan, 35%. Jadi makin berkurang kita kasih waktu kita untuk agama, makin sedikit persentasenya kemungkinan kita mati syahid. Jadi saudaraku, kita akan mati juga.
aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Kemana anda lari, anda akan dikejar oleh yang namanya mati, walaupun anda berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Jadi, mana baiknya kira-kira? InsyaAllah? Insyaallah. Seumur hidup insyaAllah? Insyaallah. Sekarang taskilannya udah mentok. Masjid hidup 24 jam. Rumah pun hidup 24 jam. Bukan masjid aja, rumah-rumah dihidupkan 24 jam dengan amalan. Sebagaimana sahabat dulu bergantian, bapaknya dulu nanti membangun anak yang pertama, nanti anak yang kedua, terus isteri begitu juga dibangun. Pokoknya hidupkan rumah 24 jam. Masjid-masjid hidup 24 jam. Siaga 24 jam. InsyaAllah ya. Insyaallah. Kalau hidup ini 24 jam, maka yaitu akan bercurah-curah hidayah turun. Bercurah-curah hidayah turun. Maka orang-orang kafir akan berbondong-bondong masuk Islam. Amerika masuk Islam, Cina masuk Islam, Belanda masuk Islam, Australia masuk Islam, India masuk Islam. Semua akan masuk Islam. Siap insyaAllah? Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tidak sungguh-sungguh di zaman akhir ini, kita akan diganti oleh Allah, ganti pemain. Ganti pemain. Akan Allah ganti kita. Allah enggak pakai kita. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah thaqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian kalau diajak untuk berjuang di jalan Allah merasa berat sekali? Meninggalkan 8 perkara tadi. Bapa, kul yang kana abaukum abnaukum ikhwanukum azwajukum ashiratukum amwalun taftumuha tijaratun takhshawna kasadahu masakin tardawna. Berat sekali. Sampai Allah bertanya, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kamu lebih reda dengan kehidupan di dunia yang tek bengek ini, yang sesayap nyamuk ini? Yang tetesan kata Rasulullah, setetes. Inilah dunia, nikmat dunia ini. Apakah kamu lebih memilih yang setetes daripada lautan nikmat? Fama mata'ul hayatud dunya illa qalil. Tidak ada kehidupan di dunia ini, kesenangan hidup di dunia ini kecuali hanya sedikit saja. Illa tanfiru. Sudah dikasih pengertian begitu kamu juga enggak paham, enggak juga mau keluar. Yu'adzibukum azaban alima. Awas kalian. Kalian akan diazab dengan azab yang pedih. Terima azab yang pedih. Sekarang sudah kita rasakan azab yang pedih. Kenapa hari ini azab menimpa orang Islam? Karena orang Islam tak mau keluar. Bukan salah orang kafir. Cuma orang kafir digunakan oleh Allah untuk menyusahkan kita. Supaya kita sadar. Supaya kita merengek. Menangis kepada Allah. Yu'adzibkum azaban alima. Allah akan azab kamu dengan azab yang pedih. Enggak juga sadar. Sudah dikasih azab, sudah dikasih macam-macam musibah-musibah. Enggak juga. Wa yastabdil qauman ghairakum. Enggak mau, masih santai-santai juga, masih enggak mau peduli juga dengan agama, dengan enggak mau juga luangkan waktu untuk agama. Maka Allah akan ganti kamu dengan kaum yang lain. Ganti pemain. Enggak cocok kamu jadi pemain. Jadi penonton aja lah kamu. Masya Allah, ini yang sedih kita. Paling takut kita digantikan. Allah bisa menggantikan burung, Allah bisa gunakan untuk dakwah. Pohon-pohon bisa dakwah. Batu bisa dakwah. Di zaman Rasulullah SAW, singa makan kambing satu hari. Datang pengembala kambing, mau dibunuhnya singa. Maka singa berbicara, wahai Tuhan, kenapa engkau mau membunuh saya? Saya 1 ekor saja saya makan daging kambing. Itu pun hak saya yang Allah tentukan. Tuhan sudah berapa ekor makan kambing? Masya Allah. Tuhan asik memelihara kambing di sini. Tuhan tidak tahu bahwasanya Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad telah Allah turunkan. Pergi Tuhan ke Madinah sana. Jumpai Rasulullah. Maka heran nih kan. Harimau bisa bicara. Langsung beliau pergi ke Madinah, tinggalkan kambing-kambing semuanya. Ini. Jadi Allah bisa gunakan makhluk-makhluknya. Begitu juga batu bisa Allah gunakan. Ada seorang penyembah berhala, nama berhala itu Dimat.
Apa wahai bapa, jangan engkau sembah jimat lagi. Muhammad telah datang, telah turun. Jadi Allah bisa gunakan yang lain. Wastabdil qauman ghairakum. Allah akan pilih kaum-kaum yang lain. Orang bisu sekarang, ada jemaah bisu kan? Orang bisu bisa dakwah. Preman-preman, kemarin saya dengar ini satu jemaah dari Bogor ni bergerak ke Medan, anak pang. Anak pang yang sudah menjadi tidak perhatian masyarakat lagi. Tapi Allah pilih untuk dakwah. Allah Akbar. Orang-orang bisu. Orang bisu tak bisa cakap, dia hanya cakap menggerak-gerakkan tangan saja. Hari ini tidak ada nilai orang bisu di tengah-tengah masyarakat. Tapi dengan usaha ini Allah muliakan dia. Berapa banyak di Sumatera Barat ulama-ulama dapat hidayah gara-gara dakwahnya orang bisu. Tuna netra, tuna rungu. Allah bisa kirim mereka ke seluruh dunia, seluruh alam. Jadi, untuk sekarang ini enggak ada masanya lagi kita main-main, saudaraku. Enggak ada masa lagi kita untuk bersantai-santai. Nabi SAW mengatakan, la rahata ba'dal yaum. Tidak ada lagi masa untuk istirahat setelah ini. Siap insyaAllah? Jangan istirahat di dunia, istirahat di kubur. Dunia kam ke jaga, kabar aram ke jaga, jannat inam ke jaga. Dunia ini tempat berjuang, tempat berkorban. Tempat istirahat di kubur. Surga tempat menikmati hasil. Masya Allah. Jadi seorang da'i istirahatnya di kubur, tidurnya di kubur, bangun-bangun sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sarapannya sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari padang mahsyar, sarapannya sudah di surga. Allah, siap insyaallah. Insyaallah. Siap insyaallah ya. Insyaallah. Jadi sekarang jadi kita sekarang harus bergerak. Bergerak, menggerakkan orang lain, bergerak tepat waktu, bergerak tepat sasaran. Siap insyaallah. Bergerak. Kita harus bergerak seperti berenang itu, harus bergerak terus, bergerak, gerak tangan, gerak kaki. Kalau berhenti bergerak tangan, berhenti bergerak kaki, tenggelam. Kemudian menggerakkan orang lain. Orang-orang yang sudah tenggelam itu dijemput lagi tuh. Dibuat berenang lagi. Kita bisa gaya dada, bisa gaya kupu-kupu, gaya bebas, semua gaya kita bisa. Tapi kawan kita gaya batu. Kita bisa keluar masturoh, bisa hadir markah, bisa sambut takadha, bisa nusra jamaah, bisa ke Nizamuddin, ke Jakarta, segala macam. Tapi saudara kita, apakah kamu tidak mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri? Maka kita selami dia, kita jemput dia. Siap insyaAllah. Bergerak, menggerakkan orang lain, bergerak tepat waktu. Lebih-lebih Jur Bogor ini min 12 ini, hari ini. Min 12 hari lagi. Ada walimah besar. Akan dinikahkan kembali antara usaha Nabi dengan umat Nabi SAW. Siap insyaAllah? InsyaAllah. Kalau tidak dirujuk kembali, usaha Nabi ini tidak melahirkan hidayah. Padam agama. Kalau bercerai antara umat Nabi dengan usaha Nabi, agama akan padam. Begitu juga seperti bercerainya suami dengan istri, tidak dirujukkan kembali, maka tidak melahirkan anak lagi, manusia akan punah. Jadi hari tanggal 4 bulan September nanti akan ada walimah besar-besaran seluruh Kabupaten Bogor kumpul di Cikandek. Apa? Siap insyaAllah. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya, enggak ada istirahat lagi. Nanti bergerak ke seluruh alam. Siap insyaAllah. Ini terakhir penutup. Kalau dipanjang bisa panjang karena saya mau teruskan ke Bali. Ini terakhir. Saya ingat jamaah dari Pakistan dulu datang ke tempat kami. Dia tinggalkan satu syair yang sampai sekarang saya masih ingat syairnya. Jagbi naujawana Otbi otkar badel de zamana Otbi otkar badel de zamana. Masya Allah. Jagbi wahai pemuda, Jagbi naujawana, wahai pemuda, bangunlah wahai pemuda. Bangunlah, robalah wajah dunia.
InsyaAllah ya. Dunia ini akan berubah. Siap insyaAllah. InsyaAllah. Dalam diri seluruh manusia di dunia ini ada sifat taat kepada Allah. Sunnah-sunnah Rasulullah akan hidup di seluruh dunia. Masjid-masjid akan hidup di seluruh dunia. Majlis-majlis ta'lim akan hidup di seluruh dunia. Majlis-majlis zikir. Suasana agama, suasana kasih sayang akan ada di seluruh dunia. Orang beramal dengan ikhlas akan ada di seluruh dunia. Dan tidak ada sejengkal bumi pun di seluruh dunia yang tidak dilalui orang-orang dakwah. Dan Islam ini akan masuk ke setiap rumah-rumah, baik yang terbuat dari tanah, yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu, akan masuk semua Islam. Siap insyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi pemain, jadi penonton. Kalau pemain cash. Kalau ulama setahun. Masya Allah. InsyaAllah ya. Siap insyaAllah. Doakan saya mau berangkat ke negara Arab. Hari ini juga saya mau cari penumpang ni ke Bali. InsyaAllah ya. Mungkin demikian saja. Kita tutup dengan doa kifaraah majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anja Channel.